sekarang berjagalah. Mari kita lihat dunia ini Bapak Ibu. Lihat dunia bergelora. Apa yang kita dengar hari-hari ini? Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Saya berdoa kepada Tuhan bahwa apa yang harus saya sampaikan, yaitu adalah hari-hari ini yang paling kita perlukan adalah ingat Tuhan dan berjaga-jaga atas hidup kita. Ya, berjaga-jaga atas ekonomi kita. Berjaga-jaga, dan nanti kita akan belajar bersama-sama ya firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-38. Injil Markus pasal 14 ayat 38. Ada banyak ayat yang mengatakan berjaga-jagalah, cuman saya tertarik pada satu ayat ini, di mana kondisinya Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani dan mengingatkan kepada murid-muridnya sampai 3 kali untuk berkata berjaga-jagalah. Mari kita baca Markus 14 ayat 38, di slide sepertinya nggak ada ya, oke. Kita baca sama-sama di Alkitab Bapak Ibu, di dalam HP maupun di dalam tab atau Alkitab fisik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Bayangin Bapak Ibu ya, perintahnya itu adalah berjaga-jaga, artinya waspada akan hidupmu, akan apa yang ada pada kita, lalu secara roh juga kita disuruh berdoa. Tidak hanya berjaga dan waspada, tapi berdoa. Ya, berdoa kita menjaga bisa lewat doa. Mendoakan keluarga kita, mendoakan ekonomi kita, mendoakan kondisi keadaan kita. Itu salah satu bagian daripada kita berjaga-jaga. Dan Alkitab, dia mengatakan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini, hidup itu ada roh, tapi juga ada daging. Yang nek dijiwit is loro, nek tiba isih loro. Dan oleh sebab itu maka kita harus berjaga-jaga akan hidup kita. Dan terus tetap berdoa akan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang harus dijaga? Lagi deh, ya, apa yang harus dijaga di dalam kehidupan kita dan harus kita doakan? Yuk, yang pertama, yaitu yang harus kita jaga adalah ini. Menjaga apa? Menjaga apa? Oke. Banyak orang jatuh dalam dosa karena tidak bisa menjaga. Mari kita baca firman Allah dalam Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi satu paket. Ya, nanti kita akan lihat di bagian yang ketiga. Ternyata satu paket ya, antara hati, pikiran, dan perkataan. Tapi kita mulai dari kata yang pertama, yaitu menjaga hati, Bapak Ibu. Jaga hati. Apapun kondisinya, sikap hati kita harus terjaga. Yang paling susah memang menjaga hati, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang lihat orang berhasil,
Panas, betul? Panas. Lihat sesuatu yang mungkin kita nggak senang atau merugikan kita, hati kita sudah mulai panas. Bahkan kalau di jalan, keselip, mungkin kita pakai mobil bagus, keselip mobil jelek, wur gitu, panas. Gitu ya. Ya kalau naik motor gitu kan, kalau di bawah 50 km, pasti tidur saya ngantuk ya. Maka saya pasti di atas 90, 100, 90, 80 begitu. Saya itu udah jalan 90, 80 itu masih ada cewek-cewek yang nyelip. Wus, wus, wus gitu. Saya nggak panas. Yang nyelip, begitu ada opung-opung, opa-opa, rambutnya putih, nggak pakai helm, pakai motor Supra, butut kuno gitu, nyelip saya. Wus, banter banget saudara. Wah, saya penasaran, saya kejar, gitu. Ketika saya kejar, gitu, wah dia bisa gini, gitu. Saya tidak bisa, saya hampir nabrak orang. Karena tidak bisa menjaga apa? Hati, panas. Hati-hati Bapak dengan hatimu, jaga hatimu. Orang ketok, hati itu tidak ketok. Tapi kalau tidak dijaga, ketika hati itu panas, maka akan muncul kepikiran dan keluar lewat perkataan. Dimulai dari hati. Coba kita lihat Markus 7. Saya baca sebagian aja ayatnya ya. Markus 7 ayat 14 itu. Yaitu menjaga pikiran. Hati dijaga, kalau pikiran tidak dijaga, maka podowai orang bilang. Coba slide berikutnya itu ya. Ada nggak slide berikutnya? Kita beli laptop Bapak Ibu ya. Emot sekali laptop yang ini saudara. RAM-nya kecil. Markus 7 ayat 14 sampai 23. Saya baca sebagian saja. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam. Dari mana saudara? Dari dalam. Berarti dari mana? Hati. Lalu keluar lewat perkataan. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Ketika hati tidak bisa dijaga, maka keluar lewat perkataan. Ya, dari katakan ayat ini. Dari hati orang itu timbul segala pikiran yang jahat. Rupanya dari hati itu timbul pikiran yang jahat. Maka kita harus menjaga pikiran kita. Hati terjaga, pikiran kita terjaga. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika sedang ada persoalan? Berpikir jorok, jahat, atau baik? Dimulai dari kalau hati kita pahit, maka yang keluar. Coba, boleh dibuktikan. Ketika di rumah saudara patuh sama anaknya atau sama istrinya, ketika di gereja atau di pekerjaan, biasanya mereka yang kena dampaknya, betul? Ketika Bapak Ibu ada di rumah ada masalah, ketika tidak bisa menjaga hati, biasanya dibawa ke pekerjaan. Kalau hari Minggu, tadi pagi jam 5 saudara berantem, pasti dibawa ke gereja. Nanti orang ngomong baik-baik disengai, betul tidak? Jawabannya sengak. Kenapa? Karena hatinya ini sudah dijaga. Hatinya sedang pahit. Maka sumber kejatuhan itu adalah karena tidak bisa menjaga hati dan tidak bisa mengendalikan perkataan. Semua akan masuk dari hati, pikiran. Yang slide berikutnya itu perkataan kalau nggak salah. Ya. Nah itu, gambar di sopo saudara itu. Putih enggak gitu saudara ya. Yang satu monyong, nah itu kalau yang gambar yang cewek itu sepertinya cerewet itu kalau lihat gitu ya. Apa, kok kan gosip tuh makanya sampai merot gitu Bapak Ibu ya. Yang sana juga itu laki-laki ya. Laki-laki nek ya sok gosip ya akhirnya monyong kayak gitu Bapak Ibu. Ya, gosipi bojone, gosipi tanggane. Ya.
kontrolnya digosip, akhirnya kayak gitu Bapak Ibu. Ya, ayat-ayat ini bisa difoto, di screenshot, nanti baca di rumah Bapak Ibu ya. Sudah saya tulis ayat-ayatnya lengkap. Ya, saya kalau coba belajar untuk ada dalilnya gitu. Kalau khotbah itu harus ada dalilnya kan seperti itu. Salah satunya kita baca dari Efesus saja ya, yang paling gampang, atau Amsal itu di situ. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Terus di bawah itu katakan apa? Siapa yang perkataan yang kotor itu berangkat dari hati, lalu dikelola oleh pikiran dan keluar melalui perkataan. Efesus 4:29 berkata begini. Ayat berikutnya itu, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi jaga perkataan, jaga hati, lalu jaga pikiran, lalu jagalah perkataan. Dan paling bahaya adalah yang hari-hari ini, yang di luar, coba di slide berikutnya ada gambar yang lain nggak? Ada gambar lain nggak? Coba di slide berikutnya ada, sepertinya ada kasih gambar yang menginspirasi kita. Pak Mas, klik satu lagi, klik. Ada? Tidak bisa? Kita harus lem biru itu laptop ya. Lempar, beli yang baru. Masih belum bisa. Waduh, ini merepotkan kalau begini saudara ya. Jadi gini, saya gambar di situ, ada gambar orang pegang HP. Orang bisa jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, tapi kadang-kadang tidak bisa jaga apa? Jempol. Betul? Betul tidak? Banyak yang jatuh dalam dosa itu karena jempol kita. Kalau saudara lihat konten yang mungkin tidak menyenangkan, saudara akan terburu-buru apa? Menghati. Dan kalau sekarang hari-hari ini, dunia yang semakin maju kita tidak bisa menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan, maka akan dilampiaskan lewat apa? Konten, status. Coba sekarang lihat konten-konten kreator kita. YouTuber mulai ngawur saudara. Masa Yesus dikasih seragamnya Superman, lalu berantem sama raksasa saudara. Bayangin kalau saudara. Maka saya katakan, hati-hati. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita. Kalau itu tidak bisa dikendalikan, itu bisa muncul lewat kita pasang status. Saya pernah pasang status. Ya, status ini hanya untuk iseng saja. Di status dan Facebook waktu itu. Stories Facebook. Saya, Daniel, Pendeta Yonatan Mangkubuji. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, nah kebetulan gelasnya itu ada tulisannya bintang. Nah pengerja ngasih teh masih anget, kocok, cokop. Kita tuang, set 3 gelas. Laki-laki tos gini, semua ada tulisannya berbintang. Kita upload apa yang terjadi saudara. Memang itu guyonan. Tapi muncul penghakiman. Pendeta kok minum bir, pendeta kok minum bir, pendeta kok minum bir. Kalau pendetanya minum bir, jemaatnya mesti minum cap tikus. Kan begitu saudara. Itu wah kata-katanya jelek-jelek semua. Padahal itu cuman teh. Hanya gelasnya ada tulisannya pun bisa jadi masalah.
Hati Bapak Ibu. Dan HP kita. Postinglah sesuatu yang baik. Kalau kita coba contoh, ini kan kemarin saya sharing dengan anak muda. Hari-hari ini Semarang, LGBT, dan ada kalimat-kalimat lain itu apa? Boti ya? Boti ya, betul ya? Boti itu apa Mas? Oke. Boti. Gitu ya. Sekarang keren bahasanya, boti. Karena sekarang banyak anak-anak muda jadi boti. Tapi coba sekarang, jalan saudara dengan ngomong, hei boti. Dan lain sebagainya. Walaupun memang betul dia boti. Dia bisa melaporkan kita. Dan perkataan. Lalu atau apa, Bapak Ibu syuting apa. Misalnya ada kejadian apa, lalu disyuting. Lalu diupload. Ketika yang punya gawe atau yang disyuting itu nggak terima, dilaporkan. Kita kena Undang-Undang ITE. Maka dari itu kesimpulannya berjagalah. Jaga hatimu, jaga perkataanmu, jaga pikiranmu, jaga jempolmu. Ada amin? Kita jaga jempolmu. Kita lihat jempolmu. Apal apa tidak? Kalau ngapal berarti rajin. Ya, rajin pegang HP. Yuk, yang berikutnya apa yang kita jaga lagi? Yang berikutnya yang harus kita jaga selain hati adalah menjaga pengajaran kita. Jaga. Kita harus punya filter. Jangan sampai ada pengajaran sesat. Pengajaran yang akan membawa kita kepada penyesatan. Saya tadi malam sharing kepada anak-anak. Hari-hari ini banyak pengajaran palsu di YouTube. Banyak hamba Tuhan, konten kreator yang hanya butuh ini. Memperkosa ayat demi keuntungan menjadi YouTuber. Orang nonton itu seneng nonton. Gereja dijelek-jelekan, kontroversi di dalam gereja, kejadian buruk di gereja itu diposting. Terus apa? Pokoknya jelek-jelekin gereja gitu, atau menjelek-jelekan pendeta. Itu gampang sekali hari-hari ini. Dan biasanya ratingnya langsung banyak, subscribe-nya langsung banyak, bahkan jutaan. Dan jadilah keuntungan, maka mereka sekarang berlomba-lomba. Korsa ayat, otak-atik ayat, supaya populer. Nah, anak-anak Tuhan banyak yang jatuh di situ, karena tidak bisa menjaga pengajaran kita. Pengajaran Alkitab yang sesungguhnya. Maka jaga-jagalah. Boleh mencuri demi kebenaran. Boleh berbohong demi kebenaran. Itu banyak kayak gini ayat yang diperkosa. Saudara marah, gampang marah. Istri dimarahi, anak dimarahi, kucing lewat dimarahi. Dasarnya apa? Dalilnya mana? Yesus marah kok. Betul? Pendeta dengan tegas. Saudara boleh marah. Yesus saja marah. Akhirnya jemaatnya di rumah senengannya marah-marah. Karena menerima ajaran dengan mentah. Tidak melihat konteks. Yesus marah karena bait Allah. Buat apa? Saya kalau jualan tidak di dalam gereja. Anak-anak kalau jualan di depan sana, jangan ada di dalam gereja. Jaga ajaranmu. Efesus 4:14 berkata,
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka. Di Matius juga berkatakan, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup dan apa yang kamu ajarkan. Bertekunlah di dalamnya, karena dengan berbuat demikian, kamu akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun mereka yang mendengar ajaranmu. Rupanya pendeta yuk ditegur. Awasi ajaranmu, jangan-jangan pendeta mengajarkan yang tidak baik. Baik jemaat maupun pendeta, ayo kita waspada. Jangan sampai kita tidak bisa menjaga pengajaran yang murni, pengajaran Alkitab ya. Firman Allah, ya dan amin. Kemarin ngomong sama Mas Adi, wis Mas, harus ora sah nonton apologet itu lagi. Karena kalau nggak kuat, kita bisa yakin baru ngomong Yesus berzina, betul? Bapak Ibu, hati-hati. Baru Bapak Ibu ya, masih 18 poin soalnya. Nah sekarang, mengapa harus berjaga-jaga? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan apa? Jatuh ke dalam pencobaan. Jadi gunanya menjaga hati, gunanya menjaga pikiran, gunanya menjaga mulut kita, menjaga pengajaran kita. Tujuannya adalah supaya tidak mudah jatuh. Sadar kita ini jiwet isik nangis, isik loro. Hidup ini masih penuh perjuangan yang harus dilakukan dengan khotbah saya kemarin. Harus budidaya dengan rekoso. Itu harus kita hadapi. Nah kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa jatuh dengan kondisi dunia yang tidak menentu. Dengan tantangan zaman yang berubah signifikan. Bapak Ibu. Secara signifikan. Cepat sekali dunia ini berubah. Jadi supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena pencobaan itu datangnya dimulai dari apa? Keinginan. Lalu dipikat, dibuahi, dan melahirkan dosa. Maka berjagalah supaya tidak jatuh. Mari yang selain supaya tidak jatuh, mengapa harus berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saya nggak mau hanya ditulis berjaga-jaga, saya tambahi berjaga-jaga dan berdoa. Jaga ajaranmu, ya, jaga perkataanmu. Karena apa? Menyambung dengan khotbahnya Pak Muji beberapa. Karena Tuhan bisa datang kapan saja. Tuhan datang punya pengertian dua. Secara umum, ketika firman Allah, Injil diberitakan ke seluruh dunia, Antikris turun, Yesus datang. Tapi, kedatangan Tuhan, hari Tuhan yang kedua, pengertian yang kedua adalah dia datang seperti pencuri. Tidak kabar-kabar dulu. Nah kalau kita tidak siap, mau jadi apa? Maka kalau saya mau katakan, di sini yang paling siap menyambut kedatangan Tuhan, cuman Pak Suradi, saudara. Tapi, angger ketemu, kok orang mati-mati ya Pak. Aku wis bosen, pengen mati. Yang siap, Pak Suradi, malah orang dipundut-pundut. Karena Haleluya.
jaga. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dalam Matius 24:42, karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu tidak tahu. Tuhan datang secara pribadi. Maka yang melayani, melayanilah. Yuk, jangan tinggalkan doa Rabu. Yuk, terus rajin beribadah, rajin melayani. Ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Wahyu 3 ayat 3. Berikutnya itu. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, perhatikan. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti apa? Pencuri. Maka perintah berjaga-jaga itu satu keharusan. Tidak boleh tidak berjaga-jaga. Kita harus berjaga karena dia akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu, saudara. Tidak tahu. Kedatangan Tuhan secara universal kita tahu. Berita Injil di seluruh dunia mendengar. Datang. Dengan antikris. Akan diangkat oleh Tuhan. Dia datang mengangkat kita. Tuhan datang kedua secara pribadi. Itu seperti pencuri. Datang hari ini, nanti malam, besok kita tidak tahu. Maka berjaga-jagalah. Bersyukur. Kalau Bapak Ibu misalnya dipanggil Tuhan hari ini. Dia datang kepada kita. Nah, saat ini sedang kita meninggal ketika khotbah. Dan sedang mimpin pujian. Yang sedang main drum meninggal. Sungguh mulia. Ya, di saat dia melayani. Ada yang sedang membaca Alkitab meninggal. Artinya Tuhan datang kedua kali tanpa kasih kabar. Yang penting adalah apa? Berjaga, jaga. Ajaranmu, jaga hatimu, pikiranmu, dan perkataanmu. Yang terakhir. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kita mendapat kekuatan. Jika saudara lemah, datang aja doa Rabu. Sembah aja. Saya dapat kekuatan baru. Ya, kali ini berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga supaya ada kekuatan. Lukas 21 ayat 36 berkata begini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa. Tidak bisa lagi mas. Udah slide berikutnya. Oke, yuk baca yuk. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara ya. Datang kepada kita. Kuat. Orang yang kuat adalah orang yang mau berjaga-jaga. Dan tidak jatuh. Sampai Tuhan datang. Kita tetap kuat. Walaupun diuji lewat sakit penyakit. Lewat ekonomi. Lewat apapun. Kekuatan kita didapatkan karena kita berjaga. Yuk, slide terakhir sebagai penutup. Yang kuning katakan. Wah, kurang kompak. Yuk, yang kuning katakan. Yang putih. Saya ngomong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tutup Alkitab kita. Zaman sekarang berjagalah. Yuk.
istri saya bisa ikut menyanyi lagu ini, yuk pakai mic. Dunia bergelora, haleluya. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Kita punya firman Allah, kita punya sabda Allah. Katakan zaman sekarang. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia yang tidak menentu. Lihat dunia bergelora. Haleluya. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Amin, haleluya. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Pak Waluyo berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar.